Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Tiara Putri dengan EPM 24782008. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet A. Di sini, saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Manajemen Proyek TI. Di sini, saya sudah membuat sebuah proyek yang dinamakan dengan Smart Village Lite. Nah, apa sih Smart Village Lite itu? Smart Village Lite itu adalah sebuah solusi innovation berupa website informasi yang ada di desa yang dirancang khusus untuk wilayah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, berikut adalah poin-poin utama untuk memahami sistem ini. Yang pertama itu ada konsep akses ringan atau light. Website ini dioptimalkan agar tetap dapat diakses secara cepat dan responsif, meskipun pada kondisi jaringan internet yang tidak stabil atau memiliki bandwidth terbatas, seperti itu. Jadi walaupun susah sinyal masih bisa diakses, seperti itu. Nah, tujuan utamanya sendiri itu mengatasi kendala digital di desa seperti pelayanan, terus administrasi yang ada di desa, yang masih secara manual ya sekarang. Nah, kurangnya transportasi bantuan sosial serta sulitnya akses informasi bagi masyarakat. Nah, untuk fitur unggulannya sendiri yaitu layanan administrasi online, terus transparansi bansos, dan light mode. Nah, target penggunanya adalah perangkat desa sebagai pengelola data atau biasa kita sebut dengan sebuah admin atau yang memegang sebuah website tersebut. Nah, dan warga sebagai penerima layanan atau sebagai member. Jadi kita tuh bisa melaporkan masalah-masalah atau apapun itu ke dalam website tersebut. Singkatnya, sistem ini adalah jembatan transformasi digital yang adaptif bagi desa-desa di Indonesia yang belum memiliki akses internet cukup super cepat seperti itu. Akses internet yang cukup cepat. Nah, di sini udah ada latar belakangnya, ada studi kasus. Nah, apa sih masalah utama yang sering dihadapi warga-warga di pedesaan gitu? Nah, masalah utamanya itu biasanya ada keterbatasan infrastruktur digital di pedesaan menyebabkan pelayanan administrasi masih manual, yang lambat, dan kurangnya transparansi dan data bantuan sosial. Seperti yang paling umum itu seperti jaringan ya, seperti jaringan internet itu mesti menjadi masalah utama di pedesaan-pedesaan yang mohon maaf itu tertinggal seperti itu. Nah, apa sih solusi inovatif yang bisa saya berikan atau bisa teman-teman berikan di sini? Itu adalah Smart Village Lite. Nah, di sini dengan hadirnya konsep light mode agar tetap dapat diakses pada kondisi jaringan internet yang terbatas atau lemah. Jadi walaupun jaringan internet lemah itu, misalnya jaringan tertinggi sekarang itu yang saya tahu itu ada 5G. Yang terendah itu ada jaringan ya namanya kalau nggak salah. Nah itu masih bisa kita akses gitu, walaupun jaringannya lemah seperti itu. Nah itu bisa digunakan, bisa kita mengaksesnya, bisa eh, apa tuh namanya mengelola data dan apa ya penerima layanan gitu, biar adanya transparansi data bantuan tadi, transparansi juga yang lainnya seperti itu. Nah, Nah, di sini aku tuh udah ada tiga fitur unggulan. Yang pertama itu ada modul bansos. Nah, di sini di modul bansos itu kita bisa melakukan input terlebih dahulu. Setelah melakukan input, kita melakukan verifikasi dan cek status penerimaan bantuan secara transparan oleh warga. Jadi yang tahu itu bukan hanya penerimanya dan pemberinya, tetapi seluruh warga itu tahu dan dia transparan seperti itu. Nah, layanan online atau pengajuan surat administrasi desa melalui formulir digital dan ekspor laporan ke PDF. Jadi
Misalnya, kalau di desa itu, misalnya nih ya, yang udah pernah kita laluin, kayak saya mendaftar kuliah kemarin, seperti kita membutuhkan, apa tuh namanya, membutuhkan surat aktif, surat transkrip apa sih namanya transkrip gaji orang tua yang orang tua kita emang tidak berpenghasilan berpenghasilan bulanan gitu jadi kita bisa minta ke desa kalau di desa saya gitu itu tapi saya harus datang ke desanya atau ke sekdesnya ke sekretaris desa kita harus minta kita harus nunggu 2 sampai 3 hari baru surat itu jadi hingga dimana kita membutuhkan surat itu sekarang-sekarang gitu membutuhkan surat itu sekarang-sekarang buat kita daftar kuliah yang jadinya malah lama gitu kan 3 sampai 2 hari. Nah, dengan adanya layanan online ini bisa diminimalisir juga waktunya itu yang seharusnya bisa kita nggak perlu datang juga nih ke tempatnya misal bisa kita bisa dengan membuka website itu sendiri kita mengisi formulir digital yang ada itu seperti nama kita, identitas kita dan nanti kita bakal diberikan ekspor PDF-nya seperti itu yang sudah jadi yang tinggal kita pakai untuk membutuhkan misalnya untuk daftar kuliah, untuk daftar pekerjaan seperti itu. Nah, lab mode. Nah, selanjutnya itu ada lab mode. Apa sih lab mode itu? Lab mode adalah optimal penggunaan bandwidth melalui tampilan minimalisasi untuk sinyal lemah. Nah, jadi gini, bahasanya untuk sinyal lemah itu kan kita masih untuk jadi tampilannya itu lebih minimalis di saat sinyal lemah gitu. Tapi dia masih bisa dibuka, kita masih bisa mengirim formulir digital tadi seperti itu. Jadi ini yang paling dibutuhkan di desa-desa yaitu mode ini yang dimana kita masih tidak mempunyai nih sinyal kita yang ada di sinyal yang ada di sekitaran kita, tapi kita masih membutuhkan layanan-layanan ini. Jadi kita bisa mengaksesnya di mana walaupun sinyal kita lemah seperti itu, internet kita lemah gitu. Jadi kita masih bisa mengaksesnya. Itu yang sangat dibutuhkan di desa-desa. Nah, selanjutnya itu ada standar performa dan keamanan. Nah, di sini itu kurang lebih dari 2 second, itu performa goal. Ini sangat penting ya buat kita karena banyak juga data yang ada di dalam sebuah desa kita di apa di website kita itu. Kalau bocor itu bisa bahaya seperti itu. Nah, di sini ada waktu muat maksimal late mode pada konsisten internet rendah itu kurang lebih 2 second ya performa goldnya dengan kriteria kualitas ada security, enkripsi data dan standar OAuth dasar. Jadi dia bisa mengenkripsi data kita seperti itu. Tahu nggak enkripsi itu apa? Enkripsi itu adalah numerik yang numerik yang lucu kok numerik yang unik yang kita gunakan misalnya nama kita nama saya Dinda gitu D-nya jadi apa ya mirip deh D-nya tetap D I-nya jadi tak satu N-nya jadi apa A-nya jadi 4 kayak jadi seperti itu jadi dia tertranskrip jadi terenkripsi jadi buat teman-teman yang mencuri data kita itu susah karena dia terenkripsi seperti itu. Nah, availability, akses stabil 24/7 dengan monitoring. Jadi dia tuh eh 24/7 ini maksudnya adalah setiap hari. Mau kita ngaksesnya subuh, mau kita ngaksesnya jam 1 malam, mau kita ngaksesnya berapapun itu masih bisa. Dan dia dengan monitoring ataunya dengan real time. Jadi apa tadi admin atau si perangkat desanya itu bisa memantau gitu memantau yang ada di website itu. Usability atau UI sederhana untuk literasi digital beragam. Itu dengan kita bisa membaca juga dengan literasi digital beragam gitu. Gambarnya unik-unik seperti itu. Selanjutnya, ini ada analisis pemangku kepentingan. Nah, stakeholdernya itu ada perangkat desa, terus ada warga desa, dinas sosial, dan tim pengembang. Nah, peran dan proyek. Nah,
Untuk perangkat desa itu yang saya sebutin tadi, dia sebagai admin, terus pengelola penduduk data dan penyedia layanan. Perangkat desa ini juga yang menyediakan layanan si website ini tadi. Nah, untuk warga desa sendiri itu penggunaan layanan administrasi dan penerima informasi bansos. Jadi kita bisa melihat gitu, kita bisa administrasi gitu dan bisa apa ya, bisa tahu gitu isi penerima bansos itu siapa aja. Nah, dinas sosial itu penyedia basis data utama untuk sinkronisasi bantuan sosial. Kenapa? Karena yang terjadi di desa-desa sekarang atau yang terjadi sekarang secara eh, real itu banyak bantuan desa yang tidak sesuai target gitu, malah yang orang cukup mampu atau yang warga cukup mampu mendapatkan bantuan karena dia apa ya, saudaranya perangkat desa kah atau sahabatnya si perangkat desa itu, makanya dia mendapatkan bantuan sosial. Nah, sedangkan warga yang kurang mampu itu malah tidak mendapatkan bantuan. Makanya butuhnya dinas sosial ini karena biar datanya sesuai dengan yang ada di eh, pemerintah seperti itu. Tim pengembang mahasiswa Polinilah sebagai pelaksana teknis dan pengembang sistem. Nah, di sini tim pengembang itu bisa saya dan rekan-rekan PKM kemarin itu mahasiswa Polinilah sebagai pelaksana teknis dan pengembang sistem. Jadi kalian bisa mengembangkan sewaktu-waktu, misalnya bisa mengembangkan sebuah aplikasi ini jika emang butuh dikembangkan sesuai dengan zamannya seperti itu. Jadi bisa kita kembangkan dengan sesuai zamannya. Selanjutnya itu ada batas ruang lingkup atau scope. Nah, di sini in scope-nya itu ada pengembangan web app Smart Village Lite, terus modus modul bansos dan surat online, optimasi between atau light model dan dokumentasi dan panduan pengguna. Oh iya, ini jadi insight-nya yang didapat itu ada pengembangan, kita mengembangkan web, modul bansos dan surat online yang bisa kita lihat di dalam website itu, dan optimasi between itu late mode yang tadi yang dimana sinyal susah pun kita masih bisa mengaksesnya. Nah, dokumentasi dan panduan pengguna itu juga penting banget, dokumentasi ya. Jadi semuanya sekarang itu butuh dokumentasi gitu biar ada buktinya. Nah, out of scope. Nah, ini pengadaan hardware, server atau PC yang dibutuhkan, pemasangan infrastruktur kabel jaringan internet, dan pembuatan aplikasi mobile native. Nah, integrasi database nasional pemerintah pusat. Ini kita butuhin juga. Nah, selanjutnya, tahapan apa aja sebagai pengembangan di website ini? Itu ada analisis desain, jadi kita mewawancara, terus kita membuat flowchartnya dan UI UX-nya. Desainnya tuh gimana dan high five-nya. Jadi kita butuh desain yang menarik juga yang agar tidak monoton dilihat oleh warga-warga desa seperti itu ya. Ini juga di warga-warga desa yang ada itu karena biasanya kalau tidak menarik itu mereka orang-orang itu males gitu kan. Karena mereka butuhnya yang menarik seperti itu. Development itu setup level coding atau modul dan integrasi database. Developmentnya ini dibutuhin banget karena biar tidak ada ngeblank-ngeblank seperti itu. Testing, kita black box testing dan UD performa led mode. Ini butuh banget kita ngadain testing karena biar kita tahu nih apa nih kurangnya dari website yang udah kita buat. Itu penting banget. Nah, development juga hosting, pelatihan user dan serah terima price. Kalau tiga hal ini udah kita lakuin, itu kita bisa deployment. Nah, hal paling penting dari tahapan pengembangan ini itu adalah testing. Karena di mana sebelum kita melakukan deployment itu kita melakukan testing. Karena di mana setiap orang mencoba terlebih dahulu.
Jadi jika ada masalah bisa diperbaiki dulu, jika ada apapun itu bisa kita benarkan. Jika tidak sesuai dengan apa yang dibilang yang kami presentasikan, bisa kami sesuaikan lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah serah terima project. Nah, mungkin di sini nggak ada karena saya presentasinya secara online, mungkin tidak ada pertanyaan. Nah, di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya ini dan atas perhatiannya dan mendukung digitalis desa ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.